Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Yukitara Keiji. Akhirnya ya, kita bikin beauty content lagi. Akhirnya banget bikin beauty content ya. Setelah sekian lama, udah bukan sekian lama, lama banget bahkan ya. Ya akhirnya sempat, akhirnya bisa mengumpulkan segala macam niat. Karena tuh biasanya emang karena ya lagi a lot of things happen lah, a lot of stuff. Jadi ribet banget deh pokoknya. So ya akhirnya sempat bikin beauty content, yay. Dan ya karena stay at home karena corona, nggak tahu mesti gimana. Jadi ya akhirnya kepikiran, kebetulan ada paket dateng. Yay, Dyson Airwrap complete. Ini yang complete setnya. Jadi ini tuh pengering rambut, tapi juga keritingan rambut, tapi juga bisa agak meluruskan rambut lah, seperti blow dryer lah gitu. To be honest, kalau di YouTube sih sudah banyak ya review-reviewnya, especially dari luar negeri ya. Because ini baru sampai di Indo, yang officialnya udah sampai gitu kan. Dan Dyson ini cuma bisa dibeli di Sephora gitu. Dan you know what, di Sephora sudah sold out online ya, tapi nggak tahu ya kalau ada di on store ya. But back again, di video kali ini aku mau unboxing, sekalian coba dulu, nggak tahu salah atau bener, kita sambil baca buku panduannya, makanya bare face. Ntar kalau udah salah, gue udah dan cakep-cakep, ternyata salah, malu. So ya, kita mulai videonya. Nah, aku udah buka, di dalam dusnya ini tuh udah kosong nih. Udah nggak ada apa-apa ya. Udah dibuka tadi karena to be honest, Dyson Airwrap ini berat banget. Dan di dalam dus yang tadi itu isinya kayak gini nih, ada tas lagi, ini kayak bahan kulit gitu sih tasnya. Ini sih Dyson Airwrap-nya, mari kita buka, ini magnetik. Sini. Nah, ini ada tutupnya. Terus, tada, Dyson Airwrap-nya sudah dibuka. Nah, jadi ini si Airwrap-nya, ini si blow pre-stylernya. Habis ini 30 mili, ini 40 mili, ada 2. Terus yang ini tuh 30 mili blow dryer. Habis itu yang ini apa tadi namanya? Nyontek dulu. Yang ini namanya firm smoothing brush. Kalau yang ini namanya soft smoothing brush. Nah, kalau yang ini namanya round volumizing brush. Nah, di video kali ini tuh aku mau nyobain yang pre-stylernya dulu. Abis itu kita coba di barel. Padahal nggak kemana-mana, tapi ya cucuk boleh ya di rumah. Nah, aku colokin dulu nih si mesinnya dulu. Stay tune. Nah, udah dicolokin. Ini si Dyson Airwrap-nya. Rambutku juga udah aku buka, masih basah gitu. Jadi kenapa masih agak basah-basah ya? Karena tuh katanya nih emang stylenya tuh harus pas rambutnya masih damp gitu, masih semi basah kering gitu. Nggak terlalu kering banget dan juga nggak basah banget. Jadi kita mau coba. Cuman sebelum itu kayaknya aku mau bagi dulu rambutnya. Aku bukan biasanya sih, sekarang lagi sisir yang sering dipakai nih dari Tangle Teezer. Jadi aku mau belah dari sini, belah 2. Belah kasar aja sih, nanti baru dirapin lagi gitu. Tuh, rambutnya panjang banget. Aku berdiri kali ya nih gitu. Panjang bener. Sekarang kayak aduh mau motong, tapi nanti aja gitu. Nah, jadi ini mau dibagi dulu, rambutnya dibagi 2 aja deh. Tuh, biar kita mau ini di sini dulu. Mau dikeringin yang sana dulu. Biasanya sih ya kalau ditanya, biasa aku ngeringin rambut, aku tuh pakai ini di rumah. Event kalau keluar kota juga bawanya ini. Terus kalau sisir biasanya aku pakai buat sambil disisir gitu, aku biasa pakai ini dari Tangle Teezer juga. Pokoknya tuh biasa, karena rambutku tuh rontoknya parah banget kan. Jadi kalau pakai sisir yang anti tangle tuh jatuhnya rontoknya nggak banyak. Tapi kata temanku yang hairstylist, rambutku mah nggak rontok banget, ketika karena panjang aja kan nggak nyampe 100 helai. Terus gue dalam hati bilang, gimana gue ngitungnya ya 100 helai dalam waktu sehari gitu.
Cuma tuh biasanya rambutku rontok parah sih, ya mungkin ya faktor stres gitu kan juga. Jadi ya itu deh. Nah ini udah dicolok ya. Jadi di sini tuh ada tombol buat ini ngunci, yang ini buat buka. Jadi kalau misalnya kayak mau masang yang ininya nih, ini kan ini kan dibuka, baru nanti dikunci. Bentar, ini cari gimana sih? Mana ya? Ini kayak seharusnya sebentar, masih belajar. Oh jadi ini turunin dulu, baru dikunci. Kok nggak bisa? A few moments later. Sepertinya sudah cukup steady. Terus kita nyalain. Jadi ini di sini ada tombol kekencangannya 1 2 3. Habis itu ini kayaknya panasnya nih, yang dingin, sedang, panas. Kelihatan nggak? Nah ini dingin, sedang, panas. Habis itu ini on off-nya. Oh. Surprisingly berisik. Tapi nggak seberisik kalau pakai hair dryer yang aku pakai usual sih. Terus kayak ini kan yang paling maksimal ya. Coba ke yang dingin gitu, yang udaranya dingin. Oke. I think not that bad. Gue kira anginnya munculnya dari sini, ternyata anginnya munculnya dari belakang. That's wow. Dan ngeringinnya cukup kencang. Bukan cukup kencang, coba yang nggak kencang ya. Friendly sih. Suaranya cukup friendly sih untuk hitungannya. Kalau apa namanya dibanding hair dryer yang biasanya. So far gue wow. Tuh biasa ya, wishlist gue tuh pengen beli yang bulat, cuman ya udahlah beli ini dulu. Nanti kalau suatu saat nanti kalau ada rezeki mau beli yang bulat. Terus sekarang ada catakannya, suatu saat nanti ya, menabung. Nah kita mau sekarang, aku mau coba ngeringin rambut pakai yang si ini dulu, si round brushnya. Tuh biasa bingung sih masangnya gimana. Nah ini, oh begitu. Oh jadi emang nggak langsung masang langsung ceklik gimana sih, emang kayak ya emang pasti terkunci gitu. Terus aku mau nyobain ke bagian yang coba yang sedang gitu, terus anginnya yang sedang. Oke, yang sedang agak hangat gitu ya. Biasa lama-lama panas. Tapi nggak panas banget gimana gitu loh. Jadi I think acceptable. Nah, terus rambutku ternyata udah agak-agak kering. Sobing. Entah kenapa ya, padahal panjang banget kan. Terus temenku ada yang bilang, yang memang pernah nge-hairstyle rambut aku, pada bilang, kok rambutnya cepet kering sih. Terus gue kayak, oh iya kak gitu. To be honest, gue bingung sih ngomong gimana, karena gue bukan expert dalam perambut-rambutan gitu loh. Maksudnya kayak gue bener-bener yang kayak have no idea rambutnya tuh mesti diapain. Kayak gue bener-bener kayak cuman abis mandi, keramas, keringin rambut udah selesai gitu. Nggak ngapa-ngapain rambutnya, nggak pernah gue keriting gimana gitu loh. Jadi itu biasanya sinilah baru pertama kali gue ngekeritingin rambut dan segala macam. But I think it's worth to try. Ini sih enak sih, maksudnya kayak rambutnya tuh langsung kayak ngebrush gimana. Kita coba semua pelan-pelan deh gitu, cobain satu-satu. Mau coba yang ini yang soft. Surprisingly sisirnya nggak kayak tajam gitu loh. Walaupun memang sih pasti ini kan kayak ada kayak silikon gel, bukan silikon sih, kayak ada ya kayak karet gitu sih somehow. Tapi biasanya tetap bakalan berasa sih. Cuman ini kayak nggak berasa gitu. Menarik. Kita coba yang satunya lagi. Gue bener-bener kayak cuma sih bawa sedikit-sedikit gitu ya. Aduh, tapi emang barangnya amazing nih, bikin penasaran gitu.
udah cukup, nggak terlalu basah sih yang sebelah sini. Sekarang aku mau pindah ke sebelah sini. Yeay. Kayaknya aku naruh handuk dulu deh, bentar deh. Halo, I'm back. Habis ngebalikin handuk. Dan yang ini kita agak dikeringin dulu gitu, biar nggak terlalu basah banget, jadi tetap bisa terstyling gitu. Gue tadi mencet salah, ternyata yang gue pencet udaranya bukan tombol off-nya. To be honest, like kita trial and error di sini ya. Tapi coba dulu. Tapi to be honest, kalau kalian penasaran kenapa yang aku keringin pakai ini, itu panas juga ya. Itu bagian tengah gini, karena kalau si barelnya ini tuh kayaknya nggak bakalan nyampe ke sini deh. Gue kayak pasti agak panas kan, kayak tuh biasa kan di review juga pada bilang panas gitu. Jadi gue kayak kayak jangan deket-deket deh. Kita coba dulu. Akhirnya rambutnya kan udah nggak terlalu kering gitu kan, udah oke lah, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah gitu. Sekarang kita mau pakai barelnya. Nah ini barelnya tuh ada dua, ini yang 40. Ini tuh arahnya ada dua, jadi buat orang yang males itu kayak satu arah aja copot, satu arah copot gitu kan. Nah ini tuh yang ini arahnya tuh ke sini. Nah yang ini tuh arahnya tuh ke sini, jadi nanti gulungnya tuh ke arah situ gitu. Nah sekarang gue mau coba, tapi kayaknya dibelah dulu deh, rambutnya dibelah. Biar nggak terlalu banyak itu rambutnya, jadi cuman kita cobain segini dulu. To be honest, this is the first time I do this, so ya I'm so sorry, I'm not good at hairstyling and stuff. Kayaknya gue lebih oke mengerjain wig gue ketimbang rambut gue sendiri gitu. Gue mau nyobain yang muter ke sini. Oh berarti yang ini yang aduh sebentar arahnya, bentar, ini kan arahnya, oh ini ke sini, oh ya benar, jadi ini rambutnya ini putar ke sini ya. Aduh udah seraku. Sudah kita, nah kalau yang ini tuh menurut buku panduannya, mana sih tadi? Ya menurut buku panduannya, sebentar, bahasa Indonesia mana? Aduh. Oke. So, gak ada. Wait. Nah, akhirnya dapat. Menurut buku panduannya, pegang sebagian basah rambut ujung pangkal 10 cm, rambut menggulung gerakan secara. Rambut akan menggulung sendiri, gerakan secara ke arah kepala Anda, tidak perlu memutar. Tahan sampai rambut kering, matikan untuk melepas keritingan. Oke, that's how. Let's try. So, pertama pasang yang panas dulu, kencang. Nah ini dibagi dua lagi deh, kita coba yang gimana sih? Sebentar. Aku kok confused. Sebentar. Gue arahnya nggak salah kan, yang dipakai yang panas kan, terus ini kesini terus kan. What? Kok bisa? Sumpah gue norak banget, sumpah. Ini nggak ada obat. Sebentar. Ini nggak ada obat, sumpah. Sumpah rambutnya bisa begitu, gila men. Sumpah gue norak. Bentar, kita ulang lagi. Cukup banyak sih ini. Jadi
pertama tuh pencet yang panas, terus bukan panas sih, lebih tepatnya kayak gue suhunya yang paling atas. Abis itu pencet ini dulu, nyalain dulu, abis itu terus kayak didinginin dulu. Coba lagi. Kayaknya rambutnya kebanyakan deh. Wait, kayaknya rambutnya kebanyakan. Jadi gue belah lagi deh. Ya, gue udah berasa ada angin yang lebih dingin gitu, nggak panas lagi. Matiin, buka. Oke. Emang mungkin dasar aku yang belum begitu pintar, cuman this is nice. I mean like it's super nice. Rambut gue juga udah setting agak kering, jadi mungkin faktor itu kali. Kayaknya mesti beli kayak semprotan gitu, cuman later. Gue mau norak dulu. Jeleknya adalah kalau pencet panasnya itu, pencet dingin yang di atas itu, kayaknya harus dipegangin. Jadi kalau enggak dia tetap panas gitu. Terus kalau dicabut, jangan pas masih nyala diturunin, didiamin dulu baru cabut. Menarik. Wow. To be honest, gue nggak pernah rambut gue begini, so ya sorry for kenoraannya. Cuman like to be honest, like gue beneran nggak pernah rambut gue di styling oleh gue sendiri keriting sebanyak itu, dan rambut gue tuh super tebal dan it's so menyebalkan. Nggak super tebal sih, more like tebal, cuman kayak ya begitulah, menyebalkan lah karena rambutnya banyak. To be honest, gue senang rambut pendek, cuman ya just because of some occasion that I need to make my hair super long like this. So bing lah pokoknya. Ya ini agak basah sih, so kita lihat gimana, kita coba lagi. Wow. Man. Ini bagus, yang lainnya kayaknya epic fail gitu, kayak jadi rambut kelihatan kayak epic fail gitu, tapi not that bad. I think ya lumayan untuk orang yang rambutnya untuk orang yang nggak pernah nyatok rambut aneh-aneh, cukup oke I think. Kina epic fail. Terus kayaknya karena rambutnya kurang kering, it's okay, aku masih sabitin. Kayaknya salah arah. Mestinya ini kesini. Rambutnya jadi kayak aneh. Apaan sih? Sumpah dah, lucu banget. Nanti kayaknya dinaikin ke atas lah biar lebih better atau kesana lah. So ya, aku lanjut sebelah sini, nanti kita stay tune. Nah guys, sudah jadi rambutnya. Jadi yang ini akhirnya sudah kelar. Sama sih udah dikeriting
ya nggak terlalu keriting sih sebenarnya. Terus ya jadi ceritanya, konklusinya gue salah pakai arah barelnya. Jadi mestinya gue pakai ini buat di rambut yang ini, terus pakai yang ini di rambut yang ini gitu. Jadi salah barelnya. Cuman ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Sekarang kayaknya bagian belakang rambutnya belum kering, jadi aku mau pakai yang round brush. Akhirnya sudah mulai, ya namanya trial and error gitu ya. Aku mau keringin. Wow. Bentar ya, disisir dulu semuanya. Itu sih mungkin karena faktor panjang banget ya. Bentar, gue agak munduran biar kelihatan. Wow. Wow. Oke, dia ratain dulu yang bagus. Wow. 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 Coba arah balik ya. Usually ini bisa diturunin dulu. Enggak deh kayaknya. Lebih baik begini sepertinya. Bentar. Wow. This is pretty, cakep banget. To be honest, gue gak pernah rambut gue se-flow ini sih. I mean like, mungkin gak gitu kelihatan ya, cuman tuh kayak ada wave-nya gitu loh. Kayak kriwil-kriwil manis gitu. Aduh, memang mesti makeup ya, cuman kayaknya ini trial and error. Nanti deh kalau misalnya gue sudah menemukan arah yang benar gitu, sudah menemukan jalur ninja bukan jalur Dyson ku. Ya jadi aduh ya, ini yang ini udah disisir sih, tapi memang tadi kurang, kayaknya memang harus agak lebih basah ya, soalnya ini kan bagian ini lebih basah ya, terus jadinya lebih kriwil, emang lebih kriwil. Ini mungkin kalau begini kayaknya bisa. Ntar gue duduk biar kelihatan gitu, karena kalau dari jauh banget gak kelihatan muka gue. Aduh maaf ya, penuh dengan segala macam hal yang aneh, karena to be honest ini kan video pertama gue rekam beauty di tahun ini. Bener-bener dengan segala macam kegabutan yang ada, dengan segala macam bosanan yang ada gitu kan, tapi I'm trying. It looks good, oh my god. Gue beneran bilang ini kelihatan bagus sumpah. Like, gue tuh biasa nggak pernah rambut gue begini. By myself, ada nyamuk. By myself. Sumpah nyamuknya nyebelin banget. Sebenarnya back again ya, by myself gue nggak pernah rambut gue flowy ini gitu. Gue nggak pernah rambut gue wavy ini gitu. Maksudnya gue menggunakan catokan tapi nggak pernah jadi kayak gini gitu, kayak sobing. Tapi ya sudahlah, gila, nggak nyangka sih rambutnya bisa begini. Ya bertekstur, asik ngomongnya bertekstur kan. Tuh ya, oh. Maksudnya buat gue yang nggak pernah styling rambut gini, nggak pernah bisa begini sih. This is like very very wow for me. Dan ya gue akan belajar lagi untuk membuat rambutnya lebih kriwil, lebih wavy lagi. So ya mungkin akan ada video Dyson Airwrap selanjutnya, perjalanan ninjaku menuju rambut yang lebih baik gitu kan. Mungkin aku mau mempertahankan rambut panjang ini. So ya, menurut kalian gimana guys? Jadi bagus apa enggak? Apa jelek banget sih gitu? Apaan sih? Kayak gimbal. Aduh, sumpah gue gak ngerti mau ngomong apa. Aduh gila, gue speechless. I mean like literally, gue bahkan gak ngeliat ke kameranya gitu. Gue mulai ngeliat ke layarnya gitu. I'm very speechless. Bisa ya rambutku bisa begini ya? Wow, very wow. Dan dengan jangka waktu like
setengah jaman I think, soalnya kayak setengahnya 15 setengah jam untuk rambut yang sepanjang ini. Dan ini tunggu gua gila, gua aja ngeringin rambut pakai hair dryer ini aja bisa hampir sejam. Kaina, berarti ya gila, wah gila sih. Terus ini udah berkritik, oh my god. Ya gue nggak pernah rambut gue begini, maaf ya, norak banget. Sumpah ini dengan segala macam kenorakan yang ada, gue merasa begitu sangat termotivasi untuk melakukan video-video yang lainnya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah hasilnya rambutnya oke? Apa tidak? Mohon komen di bawah ini. Dan ya pasti akan ada video-video Dyson selanjutnya, because like why not gitu. Terus ya aku akan membuat video tutorial makeup lagi, because like so many makeup palette yang baru datang. Sebenarnya udah ada beberapa sih sebelum sekarang ini tuh, banyak banget yang pengen aku review, sekalian pengen aku bikin makeup cosplay tutorialnya atau daily makeup tutorialnya. So ya kalian bisa komen di bawah ini, kalian pengennya apa. Kalian punya ide apa biar YouTube aku jalan lagi? I mean like, to be honest ya beneran sih, gara-gara video ini gue merasa termotivasi. I mean like, I never look this. Ya, mungkin bener ya kalau misalnya cewek itu kalau cantik itu adalah, menjadi cantik adalah motivasi terbesar ya. Bener, gue pengen cantik. Gue pengen mukanya mulus. Aduh maaf ya. udah kayak orang gila gue udah. Maaf ya, karena to be honest, wow. So ketimbang makin menggila lagi gue, jadi kita sudahi video kali ini. Thank you banget guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye.